ini wonten hikmah, ada hikmahnya ketika banyak orang-orang soleh yang memandang itikaf itu ya biasa saja. Bagaimanapun masjid itu bentuk fisik. Saat kamu merasa ibadah hanya di masjid, maka kamu terjebak oleh bentuk fisik. Makanya ya ibadah oleh jumatan yang di masjid, orang yang ngomong biasa-biasa. Bukan faatin nanti itikaf biasa. Kalau sering dilore tonggo-tonggo, Gus wong alim tak salat tahiyatul masjid kuwi bagaku sakeh. Tapi itu sejarahnya panjang. Saya ini kan ulama. Jadi saya tahu sanad-sanad. Dulu itu banyak sahabat yang merasa tidak nyaman kalau tidak sholat kecuali di masjid. Jika Nabi cukup. Sampai juga Nabi latas alu buyu takum kubur. Rumah kamu sujud kudu di masjid. Oh mau lho juga ada kubur. Ini kalau biasa ngomong gitu, aku lama rasa buara. Ya karena hadis-hadis kayak itu harus dijelaskan dengan keangkuhan. Nabi dulu ya cukup. Ketika ada sahabat setelah sholat fardu, sholat tapi sunat di masjid, sholat tapi sunat di masjid, itu hadisnya Nabi cukup. La taj'alu buyutakum kuburan. Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan. Dan secara hukum sosial keluarga itu efeknya luar biasa. Kamu saat di masjid benar-benar sholat, iktikaf, sholat qobliyah, ba'diyah. Ketika di rumah delok TV, ambil bojo bakas duit. Bus go goreng ijek ta ora, gekno teh anget, teh panas, gekno kopi. Anak istri kamu taunya hanya duniawi. Karena dalam memori anak kamu roe takok ning bojomu kopi, teh, makanan. Mergo bar iktikaf ning masjid. Bar putih, iktikaf ning masjid. Jika rumah kayak ini cara Nabi kuburan, enggak rumah itu kuburan. Coba dibandingkan, nanti kan kamu sholat di masjid hanya fardu saja. Pulang masih menyisakan sholat ba'diyah atau qabliyah. Bu, sajadahnya mana aku mau sholat. Pak gak mangan, tak sholat sih. Itu dalam memori anak akhirnya ada bayangan-bayangan ibadah. Tak sholat sih. Jika di rumah juga suasana religius, di masjid ya religius. Loro-loro ya rata sholat masjid rata. Wah itu parah ya, orang masjid orang rumah itu. Wah itu parah lah itu. Nah ini bukan termasuk itu. Kalau itu bukan sholat di masjid karena mau sholat di rumah. Itu akan beda sekali. Jika anak-anak kita ini bapak itu kalau datang si sholat, bapak kalau mau pergi juga sholat. Itu dalam memori anak-anak kita. Jika disunatkan sholat qobliyah safar, sholat ba'dah safar. Itu semua ulama sepakat kesunatannya bil dalam rumah. Sebab itu dalam Quran diajarkan betul rumah itu tidak sekedar tempat kita bersenggama, hubungan intim apa itu enggak. Tapi wazkur nama rislafi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Bahwa kalian harus ingat fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Bahwa rumah itu ya bagian dari ayat-ayat Tuhan. Makanya kalau kiai alim itu punya sunnah, misalnya 5 waktu ngaji itu yang separuh di pondok, yang separuh di dalam. Sehingga ada semua suasana dalam, suasana duit, gedang goreng, teh panas, kopi hangat. Itu ngeri kalau gitu. Mentang-mentang mesti itikaf ning masjid, baru ngaji ning masjid. Mulai tulis bakatane pakanan. Akhirnya roy anak bapak dan mbok bakatane pakak. Lah kok niku nak boten dikawiti kula ora salat tekan masjid ora wong takok. Jadi kudu ora ulama nekat bareng. Oh enggak. Kula kok umum wong ora wong takok akhirnya kan takok. Kudinan jangan ora salat tahiyat masjid. Aku wis bersolat omah. Ibadahku tak kena nang omah. Itu dulu Nabi juga ngalami gitu, cuma ngapian, bukan ngapian gitu saja. Tapi harus ada, memang ulama yang menjelaskan kalau tidak hilang, ilmu kayak ini hilang. Kita ngiranya masjid itu tempat ibadah dan menyita kita. Makanya Nabi dulu nanti dawuh, ju'ilat lanal ardu kulluha tahuran, wa turbatuha tahuran. Ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Watur baruha tahuran. Cuilat lanal ardu kulluha masjid. Termasuk bonus saya sebagai nabi yang tidak didapatkan nabi-nabi sebelum saya adalah cuilat lanal ardu kulluha masjid. Semua bumi seantero dunia itu masjid. Jika umatnya nabi tidak masalah hidup di Eropa, di Amerika, di mana semua buminya Tuhan, semuanya sah untuk kita sujud. Sampai rawuh sujud ngenteni ini masjid. Masjid itu sing gaweane ahli sunnah. Bila kurang sepuluh tinggal jamaah, waduh, wah pirana aliran, aneh-aneh, jumatan uang juga, nak jumatan uang liora,
Kalau cuma nanya kandang sapi tak. Harus dilatih, umat harus dilatih bahwa tempat beribadah pada Allah itu di mana saja. Ju'ilat lanal ardu kulluhan apa mas? Bahwa ada sekte-sekte yang masjidnya dengan syarat tertentu, kalau tidak di masjid ini tidak, itu sesat, tidak bisa. Kalau lu makmum masjid Muhammadiyah biasa, aliran dengan anak biasa. Kalau imam pastor bener makmum biasa, kalau lu masalah itu paling fanatik biasa maksudnya. Fanatik tidak ada masalah. Muasalah caranya sujud nih pengiran lah, positif. Lalu ada kali tahun teng daerah Mimbang, daerah pinggir gunung. Ibu cara santri fakir, sholat istighfar, kalau biasa makmum. Kanca-kanca santri kulo ngaji kulo tanggal beri, nak kata ngaji kulo. Gus sebetulnya ada, wah, cara kulo ngeten buan. Masjid terminal Semarang luarnya lagi Semarang sering sholat dan nak jumatan betul-betul yang matang pulau. Itu sering gitu al. Gus cara fakir ada buan rasa lah kayak ada gua. Gue nak yakin mengampun rokok. Kok takut? Mulai channel lembaga ibadah. Mau ibadah apa malah rambut sama. Malah kena yakin mengampun rokok. Ini apa yang rakyat dari itu? Gue seorang kesel Gus Nudon. Artinya seorang kesel ya ada Gus Nudon. Gue kesel tuh udon. Ya artinya ya ada gue kesel tuh udon ngomong dia orang. Berarti kowe loro wis kesel iki apa? Karena aku enak wis ra kesel mlebu swarga mergo. Kulo ora apa kok kandhane pekeh, kulo kita pekeh berjilid-jilid tak waca pengalaman. Hukum-hukum ngoten niku pengalaman. Aku ora sing aneh-aneh, ngerti debat mikir, waduh sayangnya sing aneh disebut. Mesti mikir, demi kulo mikir. Ya masalahnya menguraan daripada debat kalah kan atau tapi sebetulnya setiap ulama itu memang harus menjaga konstitusi keulamaan. Itu termasuk Nabi sendiri begitu. Itu kenapa Sayyidah Aisyah begitu sering cerita tentang tahajudnya Nabi, doanya Nabi setelah tahajud. Itu andai kan semua ibadah Nabi di masjid itu tidak akan ada hikayat-hikayat Aisyah. Sampai detail Aisyah cerita bahwa Nabi sholat hatta waromat kodamaru sampai sikilin melempau itu di rumah semua. Sampai doa-doa yang panjang awamat alfi kolbi nuron wa fi sam'i nuron wa fi basori nuron wa angamini nuron wa anqalti nuron wa ali nuron itu di rumah. Jika Aisyah tahunya Nabi ya ibadah itu. Khadijah tahunya Nabi ya ibadah itu. Orang sampai yang masjid religius mulai terbiasa. Tak kopi panas dulu, orang tak bisa nggak mau. Semarang-marang tak ngotot kopi, dia bisa ikut ini nggak mau, dia bisa ikut malah karo taruhan. Akhirnya tukaran berkolot tinggal pecah. Kiai kok tukaran berkolot tinggal. Mana tercuci tangan. Mulai bakatan itu, kalau betul nanti tanggal misalnya piring pulau hilang atau tinggal pulau kesayangan betul nanti. Gua lu nganti tadi gak kopi jarang nomor tujuh kulo tangguh urusan dunia selesai. Ya gak kopi dewi biasa banget. Sakit saya ingin melatih bahwa keluarga itu harus dilakukan di rumah. Dulu Nabi itu begitu, mau pergi sholat, mau datang sholat, malam habis tahajud dan sholat. Jika Aisyah itu tidak bisa menuntut banyak, pada Nabi itu tidak bisa. Karena tahunya Nabi ya mau sholat, bakat agama, itu sudah. Nabi sangi nemene bakat agama iku nganti nak poso ya ora karo-karo. Sesuk tak kok. Sah. Bisa mboten ya Rasulullah membeda di dhuwit tadi syarat. Ya wis tau tak poso. Jadi tahunya itu logika agama ya sudah kalau udah bisa sarapan ya puasa. Kalau sampean boten boleh usaha. Terus kene kapitalis gitu. Harusnya kita kan dari dunia ke dunia, dari ke dunia apa? Wah, mulai harus ada yang mengingatkan ulang. La tasalu buyutakum nopo kubur. Rumahmu itu jangan jadikan nopo. Itu harus jadi. Ya memang dimulai dari perilaku. Ibadah itu jangan dihabiskan di masjid. Ya, ibadah itu jangan dihabiskan di masjid. Sebagian harus di rumah. Yaitu kalau dari nopo la tasalu buyutakum kuburan itu Nabi dawuh saat sahabat sering iktikaf di masjid, saat sering sholat di masjid. Akhirnya itu mau bolak-balik kabeh mazhab yo nglahirno kesesatan.
Lagi kiai sing roh bali niku terus ra tau itikaf. Tapi ya tau salat ning omah. Ya wis nek kumpul melo-melo. Akhire seneng itikaf jamaah tablet. Ya itu repot amun ngoten niku. Kowe gedhe mau itikaf ya salah. Gedhe bela sing ra tau itikaf tapi ya ra tau salat ning omah ya buyute. Menurut kita warai tengah-tengah nih, soalnya sholat menjadi umum-umum uang, umumnya takiyat tak umum-umum aja pun. Jadi gue mulai ditambah sholat. Istrinya Nabi juga diingatkan itu, waskur nama yusla fi buyutikunna min ayatillah wal waskur nama yusla fi buyutikunna min ayatillah. Istri para nabi, hendaknya yang kamu ingat itu apa-apa yang dibaca di rumah kamu. Apa yang dibaca Nabi di rumah kamu? Yaitu Nabi sering deres Quran. Nabi itu kalau deres diulang-ulang. Misalnya beliau cerita ke Aisyah, tapi Jibril datang ke sini. Biasanya dia datang ke sini itu setahun sekian kali. Sekarang kok sekian kali itu ada apa? Terus dibacakan Qurannya apa? Sehingga tahunya Aisyah ya tentang begitu. Nabi itu nggak pernah bakas dunia. Ya nak rabi duit itu tadi. Kalau kita akan kebalikan, yang pondok mulang tenanan, yang masjid ibadah tenanan, sekali mulai kedua, gedang-gedang hilang pangan anak yang ngamuk. Kalau itu bilang, kalau iya, mulai gue stop, keke berkorupsi goreng di pasar. Kok iya? Kalau ini ulama paling sering marung, perkara ini ingin menyepelekan dunia itu ini. Karena kalau kita tidak marung, itu biasanya ngoten, kiai dari marung tak apa. Muruah, barang mulai ngamuk bojo ini ngerti lagi ora disediakno makan. Lah kok manane marung malah kayak geger bojo mergo wis war. Nah, tapi kan gegere walian Ustaz sediakno mangan dhewe ra mangan iku geger keren to. Maksudnya kan kelebihan makanan. Iku geger terhormat to. Geger ngono luwih terhur. Lah kula wis sering gak mau bojo kula. Ustaz tanah mangan bojo kula mboten mangan. Gampang to nek niat ngamal kayak to santri sukses. Daripada geger urung mangan ngamuk bojo itu geger gak keren. Mergo geger kelaparan, geger kedungsangan itu gak keren. Padha-padha geger kelebihan itu gak masalah. Geger yo butuh keren gak keren. Kula ilmoni, terus kula ilmoni, bener tak ilmoni. Jadi pada-pada geger sing napa? Keren. Mu geger gak keren. Tugale kados rebutan warisan, ora kula sik seneng geger keren, berarti bapak mati ninggal tuh. Geger ora perkara, lha itu dulur tak utangi ora oleh, waduh, barang muruah dadi geger. Mau utang ra oleh lah barang muruah. Dadi geger gak keren, geger gak keren. Wong kuasa karo kakak tak jaluk duit ra oleh wae keren, geger ora gak keren. Wong posisi sampean ngemis njaluk. Beda nak ngene. Dunia tak nanti orang itu bagian keren, itu termasuk geger keren. Karena dalam unsur kelebihan. Paham ya? Jadi lewat ngaji ini sampai menjadi tahu bahwa Nabi itu sampai masjid sendiri sebagai bentuk fisik. Yang dikatakan bahwa masjid adalah Baitullah, itu saja oleh Nabi dianjurkan tidak untuk menghabiskan ibadah. Tidak boleh orang ibadahnya dihabiskan di masjid. Jika dalam riwayat hadis sahihah bahwa Nabi sholat raweh, qiyamul lail, tidak raweh, qiyamul lail itu hanya 8 hari. Wafi riwayatin hanya 6 di masjid. Setelah sahabat mengikuti jejak Nabi di masjid banyak makmum Nabi akhirnya tidak mau ke masjid lagi. Sholatnya total di rumah. Dan itu hadis. Dan namanya yang buah. Nah, orang rasa terawih di masjid. Tapi banyak riwayat yang menunjukkan betapa Nabi itu tidak ingin menghabiskan semua bentuk ibadahnya di masjid. Itu riwayat-riwayat sahihah. Sampai tentang Qiyamul Ramadan kan kata Nabi, pertama Nabi menambahkan sholat lebih, hari kedua lebih, hari ketiga artinya sahabat banyak yang makmum, hari keempat banyak makmum, tapi hari ke-6 sampai 8 Nabi sudah tidak keluar lagi. Nabi ternyata Qiyamul Lailnya dihabiskan di rumah, karena Nabi itu tadi aturan mainnya apa? La tas'alu buyutakum kuburan, rumah kamu itu jangan sampai menjadi kuburan. Biarnya terus suasananya hanya makan dunia, TV, itu udah. Dan sama saya kira hikmah, kenapa orang tahu sholat tahiyat masjid, tapi dia pulau sama rokaat, barang rapi betul. Tapi saya roh ilmunya ya lumayan, itu kan. Kemarin umat kita ini kalau nggak kayak sengononi orang takut tenang, misalnya kayak pulau Mumi Wong ya orang takut. Berhubung orang ya takut mudinya gitu, takut mualbine takut. Gus nyun saya beri takut.
Wah, nang mboten nate selesai betul. Tamu sama kontok gue. Au kiai bersubuh semula beriku sholat wes ngamal ke suwake. Aku bar kota sawah bar rumah sapi kudu sholat tahiyat masjid. Bangunan ning omah rumah sapi ning masjid ra sholat. Jadi yo gentenan aku kiai kesel ya sholat berdua ya. Itu sebetulnya ada hanya guyonan. Dulu Nabi juga ngajarkan itu, tapi ya dengan cara Nabi. Itu ada sahabat yang menghabiskan ibadahnya di masjid, kemudian ditegur Nabi Nabi la tajalu buyutakum napa kuburan rumah kamu jangan jadi apa? Ini contoh paling gampang itu tentang TPG TPA. Itu sudah banyak keluar. Pulau Jawa ini termasuk yang berpendapat TPG TPA itu bagus sekali ya, karena menjadikan anak kecil bisa baca Quran. Yang agak lupa itu kalau dulu tradisi nenek moyang kita, leluhur kita itu setelah kita ngaji di Langgar itu masih ngaji sama ibu. Saya itu baca Quran khatam itu sama mbak saya. Ketika saya baca khatam kedua itu sama ibu saya. Jadi setelah ngaji di pondok sama kangkang, saya pulang itu masih ngaji sama ibu. Itu membekas sekali. Selain membekas di keluarga suasana Qurani, juga keluarga itu membawa nur. Jadi harusnya anak-anak TPI TPA, meskipun orang tuanya tidak bisa baca Quran, itu harus diajarkan. Setelah di rumah harus dibaca. Sehingga rumah ini juga suasana Quran. Jangan semua bentuk ibadah dihabiskan di sekolah. Nanti itu anak itu akan setelah di rumah langsung ingat TV, sinetron, urutannya begitu. Itu beda saat di sekolah ngaji. Nanti di rumah masih ada jadwal apa? Nah, sehingga rumah itu sudah identik dengan saat melihat TV, saat menyetel TV. Tapi masih ada suasana nopo televisi. Jadi dan itu yang diinginkan Nabi. Atas alu buyutakum nopo. Ya setelah kita sering ada suasana begitu, frekuensi bakas dunia juga minim. Frekuensi kedungsangan juga minim. Paham ya? Itu sehingga makanya ini kembali lagi, masjid meskipun tempat ibadah itu juga tidak boleh menyandera kita. Masjid bagaimanapun hanya tempat fisik di antara tempat-tempat yang sunat ibadah. Tapi khusus umatnya Nabi, nyatanya Nabi bangga, ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan wa turbatuha tahu. Dulu Nabi sholat harus di masjid. Ketika Nabi tidak sholat di mana saja. Fa'ayu marajulin adrokat di sholat pasal lihai makan. Di mana saja kamu ketemu tempat sholat dari semua. Ya bukti bahwa kiblat Ka'bah tidak segalanya adalah sholat di mana saja boleh dengan keadaan apapun. Mulai sampai misalnya sholat pesawat kamu sedang mengungkuri Ka'bah ya tetap boleh sholat. Makanya di fikih diterangkan untuk musafir yang sedang dalam kendaraan sholat khaituma tawajjahat rasilatuhu. Jadi kalau kamu dari Jakarta ke Jogja, kalau harus sholat, ya harus sholat, meskipun madhep ngetan. Ya karena dari awal kiblat itu hanya bagian dari aturan syariat. Tapi hakikat menghadap kita adalah hilau. Sehingga sholat di safar, haituma tawajjahat, madhep kemana saja. Bagaimana kalau misalnya di bis malam kita sedang najis? Menurut fikih juga harus tetap sholat. Orang sujud itu tidak akan salah. Sehingga menurut fikih, meskipun bis itu madhep ke timur, kita tetap sholat madhep timur. Meskipun kita najis tetap sholat, namanya sholat hurmatil waqt. Karena harus waktunya sholat, kita sholat. Meskipun dalam keadaan najis, dalam keadaan nggak sempurna. Itu bukti bahwa dari awal disyariatkannya sujud supaya ada keterkaitan manusia dengan Allah itu saja. Kemudian ada aturan syariatnya, misalnya harus menutupi aurat, harus suci, harus madhep kiblat. Itu aturan syariat. Tapi aturan syariat ini saat tidak dijumpai karena keadaan kita di pesawat atau di bis, jangan sampai terus aturan hakikat dihilangkan, yaitu tidak sholat sama sekali. Karena tujuan sujud adalah dengan Allah itu saja. Sehingga nggak madhep Ka'bah juga harus tetap sujud. Makanya sholat di safar tidak wajib madhep kiblat. Sholat di hurmatil waktu juga ada harus sujud. Ayo coba baca bulan, waktu pulang Muharram ini bulan nanti rois kitab Hakmu ini paling penting nak ketemu cacat. Bicara kitab mungkin foto sebulan Muharram itu sunnah. Kemuliaan Nabi Musa selamat kafir. Akhirnya kali Nabi utus wong Yahudi we foto dino tanggal 10. Malah itu ya kok. Wah. Lah Nabi dalam banyak kesempatan sering ngendikan qaulul Yahud, wong Islam itu kudu di tradisi sing beda karo wong Yahudi. Akhirnya ning kitab Mu'in diterangno disunatno mulai tanggal 9. Kena 10 tok mirip wong.
Akhirnya berang dimulai tanggal. Lah wamin sama karena tanggal 9 sunat arifi, sunat yang baru. Yaitu berbeda dengan wamin sama dengan alasan ini. Nah tanggal 9 kadung raposo, kowe kok foto tanggal 10 disunat apa foto tanggal 10? Ben beda beung ya. Kan pakai-pakai apa to, Mbak? Nak kadung raposo tabuak disunatno foto tanggal 10 ben beda beung ya. Kanca kula tak anggap, walah Gus kepengin beda kok repot. Kepengin beda ya uji foto ben ora foto. Mate. Oh Gus, kepengin beda kok repot. Foto tanggal 10 atau 10 lah kepengin beda ora usah. Lah ngono tugale misale nak digoten ora kumisen niku gak padha karo Yahudi. Mergo Yahudi kumisen gak sing. Wah, kita wis beda karo tugas kene mlarat. Wah, beda kok urusan jenggot. Kono wis tugas kene mlarat. Wah, ngono ya rusak agama banget ngono ya. Kalau udah kenangan kakak tentang bahwa fikih itu memang bisa disoal. Lain sing ahli-ahli fikih ini kudu mikir. Fikih itu memang bisa disoal. Kalau nunggu isi eling tenan, teman jadi roh itu kangelan tenan. Ya pertanyaan. Kalau sudah kadung ada jamaah itu kan ada urutan. Misalnya Abdul Sufuf itu sop yang paling dekat imam. Yang paling hebat adalah an yaminil imam. Kalau menurut aturan fikih kan kalau imam sama makmum pertama kan an yaminil imam. Makmum kedua an yasaril imam. Terus kalau sudah ada yang ketiga datang, yang dua ini agak mundur, kemudian yang tiga ini jejer. Berarti an yaminil imam, an yasaril imam, sama khalfal imam. Tapi fikih kan tetap bikin urutan. Paling afdol yang an yaminil. Dari kanca kula, kalau begitu Gus, diaktualisasi saja. Jadi desain masjid jangan imamnya di tengah, nanti resikonya ada yang an yasari imam, masih ada yang dari kiri. Saya ini imamnya gempes loh itu ning lor, sehingga semua makmum an yaminil imam. Jadi imam itu masjid misalnya imamnya di tengah, gempes no paling lor, sehingga semua makmum an yaminil imam. Umur dari paling afdol an yaminil. Gampang tuh supaya an-yamin imam kabeh imam itu kok pojok. Kok pojok kiri otomatis makmum an-yamin apa? Imam. Wah, ya kena mutazilah itu repot pertanyaan. Jadi akhirnya kalau tanglet. Lah nek desain masjid wis ngono paling afdol sing ndi? Paling afdol sing paling parah ke imam. Anak ngono ngrubuti imam. Ketika bentuk masjid begitu paling afdol toh. Ya yang paling parah imam, karena ngono kerubuti imam lah. Artinya mubeng ya, mubengin apa? Makanya deh, pertanyaan begini itu nakal tapi penting. Mulai pulang saya itu bermadzhab Syafi'i, tapi pengagum madzhab Hanifah, atuhan. Saya itu bermadzhab Syafi'i, tapi saya banyak mengagumi madzhab Hanafi. Andai kan tidak ada madzhab Hanafi, maka semua masjid di Indonesia itu tidak sah. Semua masjid di dunia mungkin tidak sah. Karena mesti secara matematis salah. Kalau sholat wajib menghadap ke Ka'bah, Ka'bah itu luasnya berapa meter? Dengan kasih kabar itu meter. Luasnya. Wonten 40 meter. 10 ini luasnya itu 16 meter. Kalau sholat wajib menghadap Ka'bah yang 16 meter, harusnya desain masjid luasnya maksimal 16 meter. Padahal masjid kadang luasnya sampai 20 meter sampai 30. Bayangkan kalau dari Indonesia secara teori matematis sampai ke Mekah itu sudah beda negara. Gitu. Kalau dari sini sudah menyimpang 1 meter itu kali sekian negara kira-kira lintas nomor negara. Kalau sholat wajib menghadap Ka'bah dan Ka'bah itu 16 meter, harusnya desain luas masjid maksimal 16 meter. Karena di luar itu mesti melenceng kan? Lagi dong misalnya masjid abangnya 20 meter, mesti orang yang nabrak Ka'bah. Bodoh patung Cleopatra, bodoh Fir'aun. Itu kalau kali sekian negara kan melencengnya kan? Gitu kan? Mulai pulau kadang dengan mazhab Syafi'i itu memang berat. Mazhab Syafi'i itu menyatakan harus ainul qiblat. Kalau tidak ainul qiblat, satral masjidil haram. Tapi Abu Hanifah itu mengatakan nafsu Makkah, Masjid Haram di situ artinya mutlakun apa? Mekah, pokoknya asal Mekah.
Sesuai menolak kakuati asal Arab Saudi. Orang terima Mekah asal Arab apa? Saudi. Sesuai barang kakuati ya asal Timur Tengah, Kambanen, Timur Tengah itu apa? Tidak artinya begini ya. Kita memang fanatik mazhab Syafi'i. Tapi ada ruang-ruang di mana kalau kita tidak mengakui mazhab Hanafi itu repot. Repotnya itu tadi, Ka'bah itu sudah jelas-jelas hanya luasnya, diameternya misalnya itu 16 meter. Itu kalau harus madhep Ka'bah, artinya desain masjid harus maksimal 16 meter. Lah ya lucu loh, kabeh masjid kudu 16. Lah itu nak masjid jamak sing jamak ewo-ewonan nak koyo kereta api. Karena desainnya harus luasnya 16 apa? Itu nanti harus kayak gerbong apa? Kereta api. Hanya ini mempertahankan 16 apa? Meter mempertahankan ilmu Ka'bah. Kulon gue zaman gegere kiai nyarane jam balik. Tahun pinten kula lali. Zaman nyarane kiai itu Rehan menemukan teori-teori falak modern yaitu ditopang jam balik, jam yang menuju arah kiblat. Biasanya riyen kaji-kajian nyaran seneng go sajadah sing ono arah napa? Kiblat. Nah sing kaji wis kuwi biasa wae. Oh niku masjid-masjid Indonesia banyak yang tidak ke arah kiblat. Apalagi setelah ditemukan falak modern, ditemukan Yaumar Rasul kiblat, yaitu dihitung urut balat Mekah itu sekian, kalau pas bulan sekian pas matahari tepat di arah Ka'bah. Sehingga pas matahari tepat di atas Ka'bah itu semua bayangan mesti menuju arah apa? Ka'bah. Sehingga Yaumar Rasul kiblat itu ditentukan di kalender persiwangan Yaumar Rasul kiblat. Ya kisarannya sekitar 4 jam. Kalau di Indonesia jam itu rata-rata. Jam itu 4 oleh pengamat. Itu kan bisa dihitung secara falak. Misalnya urut balat Mekah itu sekian, Indonesia sekian, kali sekian kan bisa lah. Sehingga semenjak era itu kan orang-orang memaksakan semua kiblat di masjid harus benar. Ya, harus nopo. Kalau konstruksinya nggak bisa dirubah ya sopnya saja yang dirubah. Biasanya kan masjidnya ngadep ngetan ulon kenceng tapi sopnya miring. Ya, demi. Tapi secara teori matematik mbok entekno oleh miring, anggere sak dhuwure luas 16 meter. Iku tetep ana sing ora madhep. Kiblat. Tetep ana sing melenceng bodho Meksiko, bodho Cleopatra, bodho Nil. Enggak apa kuburannya bejal. Itu enggak bisa, mesti ada yang nabrak kemana-mana. Mulane cara kula setuju, oleh ngakali ulama itu setuju. Artinya diakali ini, ya penting niat. Mulanya niat mustaqbilal kiblat ora wajib, tapi kamu ngapatno. Jadi keliru-keliru lah, yang penting niatnya mustaqbilal kiblat. Jadi cara fikih ya lucu, muni mustaqbilal kiblat ora wajib, tapi penting. Maksudnya penting itu kan cocok-cocok mau niatnya mustaqbilal. Jadi bu Abu Hanifah muni mutlaqu Mekah, jadi tidak harus masjid haram. Wong Ka'bah itu wis 16 meter, masjid haram wis luas men. Abu Hanifah mutlaqu apa? Mekah. Pulangan ini penting. Artinya ya saya sebagai orang Syafi'i tapi ngakui wacana-wacana gini penting. Kan kalau rian sinau petir senang, sinau mazhab kan gue beli mawar maksudnya dia gaya bebas mawar. Tapi dibeli barokah, kena aku ngaji maksudnya bisa tak sebar itu. Tapi rian juga aslinya gitu, gue beli yang mawar. Mazhab itu akan ya terlupa kita kurang keren, kurang. Sebenarnya saat ini baru artinya memang penting, perbandingan mazhab ini penting. Karena kalau hanya fanatik Syafi'i itu ada yang nggak bisa diaplikasikan kayak tadi itu. Kalau diameter Ka'bahnya 16 meter, harusnya desain masjid kalau wajib ainul kiblat maksimal benar. Nah sekarang yang dibeneri hanya topnya dibeneri kalau luasnya masih lebih tetap nanti nggak nyambung, paham ya? Kalau kita sering ditambah kiai, kita jenengan sedikit. Aku mari kiai dalam, ngerong sholat aku seneng aku jawab pulau kayak ngoten, aku kadung kiai dalam, jadi gak fanatik hukum. Maksudnya sih, wah ngersolat madem mulan itu bener. Mereka bandingannya rasolat, aku bedanya kan kiai kayak saya itu kan fanatik, kan repot. Asal madem nopomu, asal aja kayak Abu Nawas mah. Abu Nawas nanti ketemu pakar pala, cerita nak bumi itu bulat-bulat. Suatu saat pakar pala itu kemalingan. Malingnya melaju madem ngetan, malingnya melaju ngetan. Abu Nawas kan jadi itu loh, tolong aku bedaklah malingnya, melaju madem mulan. Abu Nawas, malingnya melaju ngetan, kamu ngejar kok madem mulan. Jarimu bulat-bulat kok atas kamu.
Jaremu bumi bulat-bulat kok ya ketemu. Akhirnya saya alif falak cakep. Mergi teng Cina. Teng Cina niku wonten masjid tua, teng Kingking. Kula nate ndelok teng jejak Rasul. Teng Kingking niku wonten masjid tertua di Cina. Iku kiblate iku bertolak belakang mbek Mekah. Ya hanya masjid satu itu. Jadi misalnya Mekah teng kulon kiblate madhepne tapi kenceng. Mulane dari pakar-pakar sejarah, jangan-jangan pendirine gila ilmu falak. Mergo nak bumi bulat-bulat kok tok-tok. Tapi gak kayak aliran yang dibantu dulu, yang sholat madhep ngetan. Iku mergo bodoh ora perkara falak. Niku wonten. Itu akhirnya dirubah oleh Rabitatul Alam Al-Islami, disarankan tidak begitu. Apapun keyakinan kita tentang ilmu falak, kalau masalah kiblat tidak boleh begitu. Itu harus rusak kabeh. Berarti sholat yang benar madhep ngulon atau madhep ngetan. Bukan ngalor ngidul kan gak tuh. Wah, ya rusak agama Pak Surgono kenapa? Rusak. Makanya dikatakan bahwa teori bumi kurawiyun itu tidak boleh mengganggu arah kiblat. Karena menurut teori falak arah itu hanya satu bentuk. Ya, ini rumah tenang. Secara teori jihad itu hanya ngakui satu rubuk, seperempat dunia. Karena yang satu masalah itu hanya seperempat. Sehingga kalau sampai ngaji falak karena tinggal tutup Jawa, tutup es dulu, ini jenenge rubuk. Sing kotak koyo napa? Sepertiga nih, seperempat. Ya. Karena menurut teori falak arah itu hanya satu seperempat. Jadi misalnya kalau sekarang siang, yang siang hanya seperempat dunia, kalau malam hanya seperempat. Dia sebagai kata tak mangke sini malam. Di Arab Saudi bisa saja belum malam karena terpaut 4 jam. Kalau kita dengan Amerika terpaut 12 jam. Makanya bisa dihitung yang satu musim sama-sama malam itu paling hanya seperempat ini. Yang satu arah, satu malam, satu waktu itu hanya seperempat. Sehingga arah juga hanya seperempat. Jadi tidak bisa masalah kiblat kamu buat satu bumi tidak bisa, harus satu arah, satu masalah. Sehingga tetap ada keharusan madhep ngulon itu harus ada. Tidak boleh kayak Abu Nawas itu tidak boleh. Maling ngetan di bedak nopo ngulon. Gonggok akan ketemu. Iku mau ngenyak pakar palak kok. Pakar palak ku nak bojone ngalor golek ngalor, kok kenapa gak golek iki? Iku tak bisa kembali tapi penting jangan kembali, ngelatih kecerdasan. Gue senam otak. Buat lo terus akan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minas syaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Innal ladzina ta'tamna wong akeh taqaw kang wedi sapa alladzina, kang takwa sapa alladzina. Iku idza massahum, iku ing dalem nalikane gepok, nalikane menyentuh hum ing alladzina. Asoba tegese gepok atau menyentuh hum ing alladzina apa ta'ifun, apa perkara maksudnya rijuan. Taifun oleh maca Imam Suyuti dari kira taifun wa fi qira'atin taifun. Seun tegese perkara. Alam akan nglarani atau kang melintah apa sebihim kelawan alladzina taqum. Jadi misalnya pas ibadah diridu, digoda, ada lintasan-lintasan pikiran yang tidak benar. Minas setan ini setan. Orang yang takwa saat digoda oleh setan dengan lintasan-lintasan pikiran yang bukan benar. Tadzakkaru mongko itu langsung padha eling. Sopo alladzina taqwa. Iko bawa ing siksane Allah wa tawakkalu lan ganjarane Allah. Fa idzan mongko nalikane ngono gumte alladzina taqwa muksiruna iku padha iso ningali kebenaran sapa alladzina. Ningali al-haqqa ing barang sing bener minggo iri saking saliyane hak. Fa irjiuna mongko iso bali sapa alladzina taqwa. Te bali ila toriki hak maring dalan sing bener. Wa ikhwanu mutawi bala-balane sayat den ikhwanu sayat den nal kufar teng pira-pira kafir. Iku yamuduna bumi iku padha dawakno, padha memperpanjang sapa ikhwan ing sayatin. Ai sayatin diloyin dalam kesesatan. Nak wong sesat ketika terlintas pikiran sesat, iku malah tambah sesat. Tumaku mongkon nuli wong akeh lagi siruna iku ora padha ngekang napa ngekang diri sapa aladina. Yakufuna ora padha ngekang diri sapa aladina anggo saking barang boyi barang kesesatan. Bitabasuri kelawan teliti.
Kama tak besoro kaya oleh teliti teko al-mutakuna biro-biro siksa. Wa dalam tadi.